Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Bu Tuti Herwati di pembelajaran IPA. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Kali ini, kita akan lanjutkan dengan subtema berikutnya, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini: 1. Memahami organ reproduksi manusia, laki-laki dan perempuan. 2. Memahami gangguan organ reproduksi manusia, laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi manusia terbagi menjadi dua, yaitu 1. Organ reproduksi pria, yang terdiri dari organ reproduksi dan spermatogenesis. Yang kedua, organ reproduksi wanita, terdiri dari organ reproduksi, oogenesis, siklus menstruasi, dan fertilisasi dan kehamilan. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi eksternal dan reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal terdiri dari penis dan skrotum. Dalam penis terdapat saluran uretra, tempat keluarnya urin dan sperma. Sedangkan skrotum berupa kantung yang terdapat di dalamnya ada testis. Artinya, skrotum berperan sebagai pelindung testis, salah satunya dengan cara menjaga suhu testis agar sperma yang berada di dalamnya tidak mengalami kerusakan. Organ reproduksi internal terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar-kelenjar kelamin, misalnya vesikula seminalis, prostat, dan bulbouretral atau kelenjar koper. Yuk kita bahas satu persatu ya. Organ yang pertama, testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ibaratnya, testis adalah pabriknya sperma. Sperma dapat terbentuk karena di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus terdapat spermatogenium yang merupakan sel induk sperma pada proses spermatogenesis. Di dalam tubulus seminiferus juga terdapat dua jenis sel lain, yaitu sel Sertoli dan sel Leydig. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma, sedangkan sel Leydig berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Testosteron merupakan hormon yang berperan penting untuk proses reproduksi pria. Selain itu juga untuk memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, diantaranya munculnya kumis, janggut, atau rambut-rambut lain di tubuh pria. Suara menjadi berat, dan dada menjadi bidang. Organ internal yang kedua yaitu epididymis. Epididymis berdekatan dengan testis, berfungsi untuk menyimpan sementara sperma dan untuk pematangan sperma setelah dibentuk dalam testis. Berikutnya, vas deferens. Bentuknya berupa saluran panjang yang berasal dari epididymis. Tugas vas deferens yaitu menyalurkan sperma menuju ke vesikula seminalis.
Organ internal yang berikutnya adalah kelenjar-kelenjar kelamin. Terdapat 3 kelenjar kelamin pria, yaitu vesicula seminalis yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Kelenjar prostat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi untuk mengeluarkan cairan encer berwarna putih untuk menambah volume air mani yang dapat melindungi sperma dari tekanan pada uretra. Dan yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar koper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan kental yang jernih dan bersifat basah ke dalam uretra untuk membantu melumasi uretra agar dapat dilalui sperma. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Spermatogenesis dimulai saat sel induk sperma yang disebut spermatogonium membelah secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder. Masih ingat mitosis dan meiosis pada materi sebelumnya? Jumlah kromosom saat mitosis tidak mengalami perubahan atau tetap 2N, dibaca diploid. Sedangkan jumlah kromosom saat terjadi meiosis berkurang setengahnya menjadi N atau haploid. Setelah terbentuk spermatosit sekunder, selanjutnya kembali membelah secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid. Spermatid akan mengalami perubahan struktur membentuk spermatozoa atau sperma. Bentuknya mirip seperti kecebong ya. Itulah proses spermatogenesis yang terjadi pada pria. Dalam satu kali spermatogenesis akan dihasilkan 4 sel sperma. Dalam satu hari, testis akan menghasilkan 200 hingga 300 juta sperma. Wow, banyak ya. Proses spermatogenesis berlangsung dari masa pubertas sampai seumur hidup seorang pria. Kita lanjutkan dengan sistem reproduksi pada wanita ya. Pada organ reproduksi wanita, kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita, oogenesis, siklus menstruasi, serta fertilisasi dan kehamilan. Organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal berupa celah atau vulva. Di dalamnya terdapat struktur yang menyerupai bibir disebut labia. Ada tonjolan kecil disebut klitoris. Jaringan lemak yang dinamakan mons pubis dan selaput tipis yang berisi darah disebut himen atau selaput darah. Organ reproduksi internal pada wanita dapat digambarkan seperti ini. Bagian-bagiannya antara lain ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium disebut juga indung telur, karena di dalamnya merupakan tempat menghasilkan sel telur atau ovum melalui proses oogenesis. Ovarium pada wanita ada sepasang, yaitu di kanan dan di kiri. Setiap bulannya, ovarium akan menghasilkan sel telur, umumnya hanya 1 buah, bergantian bagian kanan dan kiri. Di ovarium juga dihasilkan hormon reproduksi wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Fungsi kedua hormon ini akan dibahas pada siklus menstruasi. Oviduk atau tuba fallopi berupa saluran memanjang dari ovarium. Jumlahnya ada 2 dan berfungsi sebagai fertilisasi
yang nantinya akan menghasilkan zigot atau sel anak. Bagian pangkal tuba Fallopi bentuknya seperti tangan dan jari-jarinya. Ada infundibulum dan fimbriae. Fungsi keduanya untuk menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Berikutnya, uterus atau rahim. Ukurannya bisa membesar pada saat terjadi kehamilan. Uterus berperan sebagai tempat perkembangan janin. Dinding rahim dinamakan endometrium. Dinding rahim ini bisa robek dan mengeluarkan darah saat wanita mengalami menstruasi. Organ yang terakhir adalah vagina. Letaknya paling bawah. Vagina merupakan tempat keluarnya bayi saat dilahirkan. Bagian atas vagina terdapat serviks atau leher rahim. Ada juga yang menyebutnya mulut rahim. Proses pembentukan ovum yang terjadi dalam ovarium dikenal dengan oogenesis. Berbeda dengan pembentukan sperma yang baru dimulai saat pubertas, proses pembentukan ovum sudah berlangsung sejak masih di dalam kandungan. Selanjutnya akan berhenti setelah dilahirkan dan akan dilanjutkan kembali saat pubertas. Proses lengkapnya seperti ini. Saat janin, sel induk ovum atau oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Proses ini terjadi sampai bayi dilahirkan. Setelah bayi lahir, oogenesis akan berhenti sementara sampai seorang wanita mengalami pubertas. Saat menginjak masa pubertas, proses oogenesis dilanjutkan kembali. Oosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder. Sedangkan sel yang berukuran kecil dinamakan badan kutub pertama atau bisa juga disebut badan kutub primer. Oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis 2 membentuk ootid dan badan kutub kedua atau badan kutub sekunder. Badan kutub pertama maupun kedua akan hancur dengan sendirinya dan tidak berfungsi dalam proses oogenesis. Sedangkan ootid akan berubah menjadi ovum atau sel telur. Sehingga dalam satu kali oogenesis hanya akan dihasilkan satu sel telur saja. Ovum yang telah terbentuk selama proses oogenesis akan keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi. Di sini, jika ovum bertemu dengan sperma dan terjadi peristiwa fertilisasi, maka terbentuklah sel anak atau zigot. Fertilisasi atau pembuahan adalah peleburan sperma dan ovum, atau bisa juga masuknya sel sperma ke dalam ovum. Biasanya, dari jutaan sperma yang berhasil menembus masuk ke dalam ovum hanyalah satu sperma yang terkuat. Tetapi, jika ovum yang berada di tuba Fallopi tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka ovum akan bergerak menuju uterus dan merobek endometrium, sehingga terjadilah pendarahan yang dikenal dengan nama menstruasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi. Menstruasi orang dewasa yang normal berlangsung rata-rata 28 hari. Perhatikan grafik siklus menstruasi berikut. Ada 4 fase yang terjadi selama siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi terjadi sekitar hari ke-1 sampai ke-5, ditandai dengan peluruhan dinding rahim sehingga keluarlah darah. Di dalam ovarium mulai dibentuk calon sel telur yang dinamakan folikel primer. Hormon-hormon dalam tubuh wanita selama fase menstruasi cenderung rendah, dari hormon FSH, LH, estrogen, dan juga progesteron. Itu sebabnya saat wanita menstruasi, emosi menjadi tidak stabil, mudah marah,
tersinggung, sedih, pokoknya sensitif deh. Masuk ke fase praovulasi, dimulai sekitar hari ke-6 sampai hari ke-13. Cirinya, dinding rahim yang tadinya meluruh, kini sedikit demi sedikit mulai dibentuk kembali. Dalam ovarium pun, folikel primer berubah menjadi folikel sekunder sampai membentuk folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini di dalamnya sudah ada ovum yang siap dikeluarkan. Dibanding dengan LH, hormon FSH jauh lebih tinggi karena hormon ini berperan penting untuk pembentukan folikel. Namanya juga follicle stimulating hormone, artinya hormon yang berperan untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan folikel. Antara hormon estrogen dan progesteron, yang lebih tinggi pada fase ini adalah hormon estrogen. Karena hormon ini berperan untuk memunculkan ciri kelamin sekunder wanita, misalnya buah dada membesar, pinggul membesar, dan munculnya rambut-rambut di area tertentu. Selain itu, keberadaan hormon estrogen juga untuk persiapan endometrium jika ada kehamilan. Masuk ke fase berikutnya, yaitu fase ovulasi. Fase ini berlangsung sangat cepat, sekitar di hari ke-14. Cirinya terjadi pelepasan ovum yang berasal dari folikel de Graaff keluar dari ovarium. Hormon LH melonjak pesat dan hormon FSH mulai menurun. Estrogen pun mulai menurun, tetapi progesteron yang tadinya sangat minim kini mulai meningkat. Fase keempat adalah pasca ovulasi, terjadi pada hari ke-15 sampai ke-28. Cirinya, folikel de Graaff yang telah kehilangan ovum akan membentuk korpus luteum. Terbentuknya korpus luteum ini merangsang peningkatan hormon progesteron dan juga estrogen. Hormon progesteron yang paling banyak pada fase ini karena tugasnya untuk penebalan dinding rahim, persiapan jika ada kehamilan. Tetapi jika tidak ada kehamilan, maka korpus luteum akan mengerut, membentuk korpus albikan, sehingga fase menstruasi akan terulang kembali. Fertilisasi dan kehamilan. Jika sperma dan ovum melebur jadi satu, terjadilah proses fertilisasi dan terbentuk zigot. Zigot akan membelah membentuk blastosit, bergerak ke uterus, dan menempel. Lama-kelamaan terbentuklah embrio sampai menjadi janin yang sempurna. Selama masa kehamilan, maka tubuh wanita akan membentuk membran pembungkus embrio. Di antaranya ada kantung kuning telur sebagai tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama embrio. Korion adalah membran terluar dan akan membentuk plasenta yang berguna untuk pertukaran gas dan pemberian nutrisi janin dari ibu. Amnion berisi cairan amnion atau biasa disebut air ketuban yang fungsinya untuk menjaga janin dari benturan. Selanjutnya ada alantois, yaitu tali pusar. Tali pusar ini penghubung antara ibu dan janin sebagai jalan masuknya nutrisi, gas penapasan, atau membuang sisa metabolisme janin. Baik anak-anak, lumayan cukup banyak kan penjelasannya? Guru berharap kalian semua bisa memahaminya. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.